Baik, selamat siang. Apa kabar semuanya? Eh, dalam beberapa menit ini saya akan membahas mengenai penyeludupan hukum. Kata penyeludupan ini seakan-akan mengingatkan kita seperti misalnya penyeludupan narkoba, barang-barang dan sebagainya. Namun yang kita masukkan di sini adalah suatu istilah yang berada dalam mata kuliah Hukum Perdata Internasional. Dalam bahasa Belanda, penyeludupan hukum ini disebut wetsonderzoeking. Kalau dalam bahasa Italia, frode alla legge. Nah, apa yang dimaksud dengan penyeludupan hukum? Pengertian penyeludupan hukum ini bisa dikatakan seperti ini, yaitu perbuatan hukum yang dilakukan oleh seseorang guna mendapatkan akibat hukum tertentu berdasarkan hukum asing, yang apabila perbuatan itu dilakukan menurut hukum nasionalnya, maka akibat hukum yang dikehendakinya tersebut tidak akan terwujud. Jadi maksudnya gini simpelnya, seseorang, misalkan saya warga negara Indonesia, saya ingin melakukan perbuatan hukum, tapi kalau saya lakukan itu menurut hukum nasional Indonesia, saya tidak akan mendapatkannya. Tapi kalau saya melakukannya menurut hukum nasional negara lain, negara asing, barulah saya mendapatkannya. Contoh sederhana, kalau saya mau menikah dengan seorang perempuan yang beragama berbeda dengan agama saya, misalnya saya katakan agama Kristen, menikah dengan agama Islam, wanita Islam, tentu hal ini tidak diperkenankan oleh Undang-Undang Nasional Indonesia, yaitu Undang-Undang Pokok Perkawinan Nomor 1 Tahun 74, yang mengatakan bahwa perkawinan itu adalah sah jika sah menurut agama. Nah, kalau saya menikah dengan wanita yang berbeda agama dan tidak ada yang mengalah, semuanya tak mempertahankan agamanya masing-masing, ya tentu saja dilarang oleh Undang-Undang Pokok Perkawinan Indonesia. Jadi bagaimana caranya? Nah, saya pergilah dengan pacar saya itu, dengan tunangan saya ke luar negeri, di negara di mana di negara tersebut tidak mewajibkan perkawinan itu harus satu agama. Nah, setelah saya menikah di sana, ya, jadi artinya dalam hal ini saya menghindari hukum nasional Indonesia, hukum nasional saya. Lalu saya menundukkan diri kepada hukum nasional negara lain, dan dengan tunangan saya menikah di sana. Setelah mendapatkan surat pernikahan itu, saya kembali dengan pacar saya sudah menjadi istri saya sekarang, kembali ke Indonesia. Nah, perbuatan saya ini, inilah yang disebut dengan penyeludupan hukum. Contoh lain misalnya, ada seorang warga negara Filipina. Di Filipina tidak diperkenankan perceraian karena sendi-sendi pokok hukum Filipina mengatakan dilarang perceraian, dan yang kedua dilarang poligami. Nah, tapi ada seorang pria di Filipina ingin menikah lagi dengan wanita lain, tapi sebelum menikah dia harus menceraikan dulu istrinya yang saat ini. Nah, kalau dia menceraikan istrinya menurut hukum Filipina, hal ini tidak mungkin. Jadi bagaimana caranya? Lalu dia membawa istrinya itu, mereka sepakat, mereka pergi ke sebuah negara, misalnya katakanlah negara Dominika, di mana negara Dominika ini tidak melarang adanya perceraian. Nah, disinilah mereka melakukan perceraian. Nah, setelah mereka mendapatkan surat perceraian, mereka kembali ke Filipina. Nah, tindakan pasangan ini, yaitu pria Filipina dan istrinya, menghindari hukum nasionalnya dan menundukkan diri kepada hukum Dominika untuk mendapatkan perceraian, disebutlah ini penyeludupan hukum. Nah, sekarang saudara-saudara, penyeludupan hukum ini bisa memiliki dua cara. Cara pertama adalah ada orang mendapatkan perbuatan hukum, misalkan tadi perceraian ataupun pernikahan, melalui di bawah tangan.
artinya tidak melalui proses formal, tidak melalui pengadilan. Nah, apabila mereka mendapatkan haknya, katakanlah contoh tadi perceraian, mereka bercerai dengan cara di bawah tangan, ada saksi, maka kalau perceraian ini di bawah tangan saja ada saksi, surat perceraian mereka ini tidak akan diakui oleh Filipina. Namun apabila perceraian mereka dilakukan melalui pengadilan, proses hukum formal, ada penetapan pengadilan, maka ketika mereka pulang ke Filipina, kemungkinan besar perceraian mereka atau surat cerainya diakui oleh hakim-hakim di Filipina. Karena itu, tindakan hukum perceraian atau perkawinan yang dilakukan secara di bawah tangan, artinya melalui jalur non formal tidak melalui proses pengadilan, ini disebut penyimpan hukum yang tidak diakui. Dalam hal ini berarti mereka tidak mendapatkan vested right, tidak mendapatkan hak-hak yang diperoleh. Tapi apabila perbuatan hukum mereka lakukan melalui proses formal, yaitu melalui pengadilan, baik perceraian maupun perkawinan, maka hakim Filipina atau negara nasionalnya yang mengakui hal ini, mengakui haknya ini, maka disebutlah ini mereka mendapatkan vested right. Vested right artinya hak-hak yang diperoleh. Berarti kesimpulan kita dalam penyelidikan hukum, dalam perbuatan penyelidikan hukum, ada dua kemungkinan akibat hukum. Pertama, tidak memperoleh vested right. Yang kedua, memperoleh vested right. Memperoleh vested right apabila perbuatan penyelidikan hukum itu dilakukan melalui proses hukum, melalui proses formal, melalui penetapan pengadilan. Tidak mendapatkan vested right apabila perbuatan hukum itu dilakukan di luar negeri, di negara lain, melalui jalur non formal. Ya, saya katakan tadi melalui contohnya tadi adalah di bawah tangan. Ya. Kira-kira itulah sekilas mengenai penyelidikan hukum. Nah, penyelidikan hukum ini sebenarnya tidak terlalu rumit, tapi saya akan berikan satu contoh di sini. Contohnya adalah Ime Marcos, seorang perempuan, dan Tommy Manotoc, seorang laki-laki. Keduanya adalah warga negara Filipina. Keduanya memeluk agama Katolik. Tadi saya sudah katakan sebelumnya bahwa Filipina memiliki sendi-sendi pokok hukum perkawinan adalah monogami, kedua tidak boleh bercerai. Nah, Ime Marcos yang perempuan dan Tommy Manotoc laki-laki ingin melangsungkan perkawinan, tapi tidak dapat dilaksanakan. Kenapa? Karena Tommy Manotoc masih terikat perkawinan dengan wanita lain, namanya Wamilda Regina. Nah, bagaimana caranya supaya dia dapat menikah dengan si Ime Marcos, dengan Tommy Manotoc? Ya, terlebih dahulu Tommy Manotoc harus menceraikan istrinya yang bernama Wamilda Regina ini. Nah, di Filipina perceraian tidak dapat dilaksanakan karena berdasarkan sendi-sendi pokok hukum perkawinan mereka, karena dia berdasarkan ajaran agama Katolik, perceraian itu dilarang. Nah, untuk mensiasati ketentuan hukum Filipina yang melarang perceraian, maka Tommy Manotoc dan Ime Marcos pergi ke Republik Dominika dan berdomisili negara ini. Nah, hukum Dominika memperbolehkan perceraian. Nah, disinilah Tommy Manotoc melaksanakan perceraian dengan Regina. Setelah bercerai, barulah terbuka kemungkinan dilaksanakan perkawinan antara Tommy Manotoc dengan Ime Marcos. Tapi ingat, perceraian mereka akan diakui atau disebut vested right, hak-haknya diperoleh hanya jika perceraian di Dominika tersebut dilakukan melalui proses formal, yaitu melalui pengadilan. Tapi kalau dilakukan menurut jalur non formal, yaitu sebagai contoh melalui di bawah tangan, maka ini tidak akan diakui. Sampai jumpa pada kuliah topik berikutnya.